Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin Kusuma-Stuti dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatian kalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hakikat manusia menurut Islam. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai agama Islam dan ruang lingkup kajiannya. Kemudian pertemuan kedua, materi kedua, kita sudah membahas mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai hakikat manusia menurut Islam. Apa itu manusia? Siapa itu manusia? Apakah manusia itu sebagai makhluk sosial? Ya, tentu jawabnya iya. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Dibuktikan dengan apa? Ya karena secara kodrati manusia itu ya saling tolong menolong, saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan ketika kalian hidup di dunia ini sendiri, seorang diri. Nah, siapa yang akan membuatkan makanan? Siapa yang akan menanamkan padi kalau bukan Pak Petani? Siapa yang akan menjahitkan baju kalau bukan Pak penjahitnya? Siapa yang akan membuatkan motor, yang akan mengurus motor kita ketika mogok, yang membantu kita dan lain sebagainya? Maka kita akan kesusahan. Tidak mungkin seseorang itu bisa hidup sendirian di pulau sendirian. Tidak akan mungkin, karena dia pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Dan memang secara kodratnya manusia satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, maka harus saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, apakah manusia itu sebagai makhluk ekonomi? Ya, tentu. Selain makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Karena apa? Ya, manusia itu butuh untuk bekerja. Manusia itu memerlukan uang untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kebutuhan manusia itu ya tidak hanya satu, banyak. Bahkan ada yang namanya kebutuhan primer, ada yang sekunder, ada yang keinginan untuk hiburan, rekreasi, dan lainnya. Itu kan juga sebagai kebutuhannya, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya. Maka ya diperlukan uang, diperlukan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya manusia dinamakan sebagai makhluk ekonomi. Kemudian menurut Mutahari sendiri, manusia itu merupakan makhluk yang serba dimensi. Nah, untuk dimensi yang pertama di sini, manusia membutuhkan makan. Jadi manusia itu membutuhkan makan, dimensi yang pertama. Karena apa ya? Yang namanya makan itu ya untuk hidup. Hidup itu untuk ibadah. Jadi jangan sampai kalian hidup untuk makan. Itu konsep yang salah. Yang benarnya makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Kenapa hidup itu untuk ibadah? Ya karena ya manusia diciptakan di dunia ini, kewajibannya ya satu, untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi bagaimana kalau kita bekerja? Bagaimana ketika kita mencari ilmu? Nah, justru bekerja, mencari ilmu dan lain sebagainya di sini itu termasuk juga ibadah. Ketika seseorang melakukan pekerjaan diniati untuk ibadah, kenapa bekerja kok diniati untuk ibadah? Ya nanti dengan ia bekerja mendapatkan hasil dari pekerjaannya, kemudian dia makan dari hasil pekerjaannya, setelah dia makan itu tadi digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya, itu termasuk ibadah juga. Jadi ya bekerja diniati untuk ibadah. Bahkan mencuci baju kalian niati untuk ibadah. Baju yang kotor, baju yang kena najis kan perlu dicuci ya. Apa iya kalian menggunakan baju hanya untuk satu kali pakai, kalau udah kotor, udah kena najis langsung buang? Tentu tidak kan, tentu ya dicuci. Makanya ya orang mencuci ketika ia diniati untuk ibadah ya pahala. Contohnya apa ya tadi, ketika baju kotor ya perlu dicuci, disetrika, kemudian nanti
dipakai lagi, digunakan untuk sholat, untuk kegiatan sosial, itu kan juga termasuk ibadah. Jadi sebaiknya ya dalam kehidupan kalian, dalam segala aktivitas kalian itu diniati untuk ibadah, karena apa, hasilnya nanti pahala. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua, manusia itu memiliki emosi. Jadi boleh nggak manusia itu marah, memiliki emosi? Tentu saja boleh. Karena apa? Ini yang merupakan salah satu dimensi dari manusia itu sendiri. Tapi jangan sampai ketika kita marah, ketika kita sedang emosi, itu kita akan malu. Kita akan malu di akhirnya, di endingnya. Jadi ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, ya kita lihat situasi dan kondisi. Kita bisa memposisikan kita itu marah kepada siapa, kita marah di mana. Jangan sampai setelah kita marah kok menyesal, kemudian malu dan lain sebagainya. Dia harus lihat-lihat situasi dan kondisi, bisa menempatkan diri marahnya kepada siapa. Gak mungkin ketika kita marah kepada atasan kita kemudian kita medok-medok, ngejak, kemudian mukul-mukul, itu juga gak mungkin ya. Langsung dipecat pasti. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga, manusia itu senang terhadap keindahan, senang terhadap sesuatu hal yang rapi, yang indah, yang enak dipandang. Tetapi ketika seseorang di sini tidak demikian, nah itu perlu ditanyakan dimensi kemanusiaannya. Ini gimana ini manusia kok malah suka yang jorok-jorok terhadap sesuatu yang tidak bersih, tidak rapi, kok happy-happy aja, nyaman-nyaman aja. Nah ini perlu dipertanyakan dimensi kemanusiaannya, karena ya seharusnya manusia itu ya senang terhadap keindahan. Kalau dia tidak demikian berarti melenceng dari dimensi kemanusiaannya ini. Jadi perlu dipertanyakan. Kemudian dimensi yang keempat, manusia itu memiliki naluri. Naluri di sini apa sih? Ya, naluri itu bisa dikatakan insting, bisa dikatakan hati nurani, dan apalagi kalian menyebutnya. Jadi ya itu tadi, manusia itu memiliki naluri, memiliki hati nurani. Ketika dia mau berbuat jahat, mau berbuat jelek, pasti nalurinya, hati nuraninya, hati kecilnya itu akan melarangnya, pasti akan ngendon-ngendoni, jangan lakukan itu. Mau infak sedikit juga, masa kamu pelit sekali sih, infak cuma sedikit, beri yang banyak, dan lain sebagainya. Jadi naluri itu selalu mengarah pada kebaikan. Jadi ya supaya naluri kita berfungsi dengan baik, maka ya itu tadi, jadi hati nurani, hati kecil, hati bersih itu ya ibarat sesuatu yang bersih, yang putih, yang suci. Ketika di situ kalian berbuat dosa, berbuat maksiat sedikit, maka di hati yang suci, hati yang bersih itu tadi akan ada sedikit noda, ada noda hitam. Nah ketika kita menyadari kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak tobat, tidak membersihkan hati kita yang putih tadi, maka ya lama-lama noda itu tadi akan ngerak, menempel, lama-lama hatinya tertutup noda semuanya, hatinya jadi hitam, jadi tidak bisa dinasihati, tidak bisa diarahkan, kemudian mau seenaknya sendiri. Dan itu tadi karena apa? Karena ya hati nuraninya sudah berfungsi. Makanya supaya hati nurani itu berfungsi dengan baik, ya ketika kita menyadari kita sedang dikodar salah, berbuat jelek, berbuat maksiat, ya segera menobatinya, segera bertobat. Itu kalau diibaratkannya, ketika kalian menyadari bahwa kalian di dalam celana, pernah nggak di dalam celana, atau nama lainnya apa, keceret. Mohon maaf ya, ini agak saru-saru dikit ya. Jadi ketika kalian tuh keceret, kalian tahu, sadar, oh saya sedang keceret, saya dalam kondisi keceret,
atau pup belum sampai pada tempatnya tapi udah keluar duluan di celana. Ketika kalian menyadari bahwa kalian keceret, maka ya sebaiknya kalian langsung membersihkan. Jangan sampai kok keceret dipelihara, dibiarkan sampai kering, nanti ya menimbulkan tidak nyaman gitu ya. Jadi itu tadi, ketika kalian menyadari digoda salah, berbuat maksiat, ya segera bertobat supaya apa? Hati nuraninya berfungsi dengan baik. Itu tadi. Kemudian untuk yang kelima, dimensi yang kelima, manusia itu dikaruniai akal. Nah, akal di sini sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dengan hewan. Nah, dengan diberikannya akal di sini supaya manusia mampu berpikir, mampu merenungkan mana yang baik, mana yang kurang baik, mampu memilih dan memilah. Nah, kita ambil saja yang baik-baik. Tuh. Sedangkan adapun yang keenam, dimensi yang keenam, manusia itu menyadari siapa penciptanya dan mengapa serta untuk apa ia diciptakan. Entah manusia iman atau kafir, itu ya pasti mereka menyadari siapa penciptanya, siapa atau Allah itu. Hanya saja mungkin yang tidak beriman itu ya kurang tahu untuk apa ia diciptakan, mengapa dan untuk apa ia diciptakan, itu kurang menyadari. Dia tidak tahu dia diciptakan untuk beribadah, itu ya seperti itu, karena ya memang prinsipnya, mindsetnya sudah berbeda. Selanjutnya, mengenai konsep manusia itu juga dipahami di dalam Al-Quran, dipahami melalui kata-kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan makna manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata bahasa Arab yang menunjukkan bahwa itu sebagai manusia. Jadi konsep manusia di dalam Al-Quran itu terdapat dalam kata yang pertama, kata bashar. Bashar itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 37 kali. Nah, kalau kalian tidak percaya bisa membuka Al-Qurannya, kemudian kalian searching, lihat kata bashar. Nah, di dalam Al-Quran kata bashar itu disebut berapa kali sih? Nah, ternyata sebanyak 37 kali. Nah, bashar di sini menunjukkan bahwa manusia sebagai bashar, sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis tadi, dimensi manusia yang pertama, yaitu manusia membutuhkan makan dan minum. Makan untuk hidup untuk beribadah. Selain membutuhkan makan, manusia sebagai makhluk biologis itu juga memerlukan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi manusia untuk tumbuh dan berkembang di sini ya membutuhkan seks, gitu ya. Di bashar di sini menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis. Kemudian yang kedua, manusia itu juga di dalam Al-Quran disebut sebagai kata insan. Nah, kalau kata insan di sini disebut sebanyak 65 kali. Insan menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk psikologis. Makhluk psikologis di sini ya artinya mampu menyerap ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tadi manusia diberi akal sehingga dia mampu menyerap ilmu pengetahuan, mampu untuk belajar. Sedangkan yang ketiga, kata anas. Nah, di dalam Al-Quran disebut kata anas sebanyak 240 kali, yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai anas, sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga ya perlu di situ tolong menolong, bantu membantu, saling bekerja sama. Tuh. Sedangkan yang terakhir di sini ada kata Bani Adam. Kalau Bani Adam di sini hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Nah, Bani Adam di sini menunjukkan bahwa manusia itu sebagai Bani Adam karena dilihat dari aspek historis
penciptaannya. Jadi manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Baru setelah itu berkembang biak, kemudian jadilah kita ini. Jadi Bani Adam itu dilihat dari aspek historis penciptaannya. Jadi awal mula penciptaan manusia yaitu dari Nabi Adam, begitu ya. Jadi konsep manusia di dalam Al-Quran itu tadi ada 4. Yang pertama Bashar, Insan, Anas, dan Bani Adam. Lanjut mengenai martabat manusia. Martabat manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bergerak dalam segala ruang. Segala ruang di sini ya di darat, bisa leluasa untuk bergerak. Kemudian di laut, bisa juga bergerak di laut dengan cara berenang, dengan snorkeling, diving. Kemudian apa lagi? Naik kapal selam dan lain sebagainya. Di udara juga mampu naik pesawat, naik para layang. Apalagi ya banyak sekali ya. Jadi di darat mampu atau leluasa bergerak, di air juga demikian, di udara juga demikian. Itu menunjukkan bahwa manusia itu mampu untuk bergerak dalam segala ruang. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Terbukti apa? Ya, semuanya dibuat simetris. Kemudian dikaruniai akal pikiran sehingga tadi mampu menyerap ilmu pengetahuan. Karena manusia itu berpengetahuan, berilmu, maka yang memiliki martabat yang tinggi, martabat yang luhur dibandingkan dengan binatang. Karena dengan akal itu tadi diharapkan mampu memilih dan memilah sesuatu sehingga bisa berbuat yang baik, yang mempunyai tata krama, bisa memiliki ucapan yang baik, tindakan yang baik gitu, sehingga nanti akan menjadi manusia yang mulia, sebaik-baiknya manusia yang memiliki martabat yang mulia. Nah, manusia akan memiliki martabat yang mulia jika hidup dengan ilmu dan ajaran Allah. Beda ketika manusia itu tidak berilmu dan tidak mengamalkan ajaran Allah ataupun tidak mengamalkan ajaran Allah. Itu ya tentu berbeda. Contohnya saja misalnya orang yang berilmu tapi dia tidak mampu mengamalkan ajaran Allah, ilmunya tinggi tetapi dia tidak tahu syariat Islam, sakarepe dhewe, tidak tahu tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, maka ya di kalangan manusia dia akan dinilai memiliki martabat yang kurang baik, ya kan? Wah, itu wong sekolah dhuwur kok mosok rambe tata krama, rambe sopan santun, rambe unggah-ungguh, tidak bisa bahasa krama. Jadi ya sebaiknya kalian itu bisa membawa nama baik diri, keluarga, lingkungan, dan alma mater kalian, sehingga ya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian hidup itu bisa dibanggakan, bisa dimuliakan. Itu ya. Jadi beda di sini ketika orang itu berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang sama-sama berilmu saja tetapi dia taat, takwa, dengan orang yang tidak taat, dengan orang yang tidak takwa, dengan orang yang tidak punya tata krama, itu ya beda, sangat beda. Contohnya orang yang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan ajaran Allah ya banyak. Dia berilmu, mempunyai ilmu yang bagus, expert dalam bidangnya, tapi tidak tahu syariat Islam, tidak mengamalkan syariat Islam. Ya bisa saja dia seenak-enaknya, naudzubillah min dzalik,
zina sana sini, bawa cewek sana sini, dia pamer-pamer, pakaiannya tidak bagus, tidak menutup aurat dan lain sebagainya, itu kan juga merendahkan martabatnya. Meskipun dia berilmu, meskipun dia kaya raya, tetapi ketika kelakuannya seperti itu ya sama aja bohong namanya, sama aja martabatnya itu rendah di mata kalangan manusia. Selanjutnya mengenai fungsi dan peran manusia. Manusia itu sebagai khalifah, artinya ya manusia memiliki peran sebagai pelaku dan pelopor dalam membudayakan agama Allah, dalam membudayakan ajaran Allah. Maka tugas manusia itu ada 3. Yang pertama apa aja? Yang pertama, tugas manusia yaitu mempelajari dan memahami ilmu Allah. Ya, kita sebaiknya bisa mempelajari dan memahami ilmunya Allah. Kita pelajari apa sih anjuran-anjuran di dalam Al-Quran, apa sih syariat-syariat di dalam Al-Quran, kemudian kita pahami. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami, kita bisa mengamalkan, bisa konsisten dalam mengamalkan syariat Allah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa mengajarkan ilmu Allah kepada sesama manusia, mengajarkan ke temannya, keluarganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai eksistensi manusia. Jadi eksistensi yang pertama itu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Baik, saya ulangi, untuk eksistensi manusia yang pertama itu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah di sini berarti abdun. Esensi kata abdun adalah taat dan tunduk. Jadi sebagai hamba, sebagai abdun, manusia itu memiliki kewajiban untuk memelihara keimanan dan ketakwaan. Kenapa iman dan takwa itu harus dipelihara? Karena ya keimanan itu bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu apa sih? Keimanan itu bersifat naik dan turun, yang jitu yang kusu. Jadi ya kita harus memelihara keimanan kita. Nah, di pertemuan yang kemarin ada beberapa yang bertanya, Bu, bagaimana ketika seseorang itu imannya goyah? Nah, ketika dia imannya goyah ya dia harus berada di dalam lingkungan atau dalam lingkungan teman yang baik sehingga apa bisa saling mengingatkan. Nah, bagaimana kalau dia tidak berada di dalam lingkungan atau teman yang keimanannya baik juga? Ya maka ketika dia menyadari, oh keimananku kok kayaknya baru turun ya, dia harus menertibkan ibadah wajibnya dan menambah ibadah sunnahnya. Supaya apa? Supaya keimanannya bisa terjaga, tidak goyah. Nah, sedangkan takwa itu merupakan aplikasi dari keimanan. Jadi ketakwaan, takut itu merupakan aplikasi dari keimanan karena ia tahu, mengimani, mempercayai, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa siksa Allah itu ada, percaya bahwa hari kiamat, pembalasan, surga dan neraka itu betul-betul ada. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di pertemuan kemarin ya. Ada juga yang bertanya seperti ini, Bu, bagaimana ketika orang itu beriman tapi tidak bertakwa? Nah, mungkin di sini ya imannya seseorang itu belum kafah, belum sempurna. Jadi dia bisa jadi dia mengimani, dia percaya bahwa Allah itu ada, ya dia mengimani Allah itu memang ada. Buktinya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya kalau bukan Allah. Dia mengimani seperti itu, tetapi mungkin dia belum mengimani, belum percaya, belum tahu tentang adanya
siksa Allah, hari pembalasan surga dan neraka itu belum percaya, belum sampai ke situ ilmunya, sehingga ya dia belum takwa, belum takut, belum bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketakwaan itu merupakan aplikasi dari iman, buah dari iman itu menghasilkan takwa. Karena ia percaya kepada Allah, percaya kepada siksanya Allah, percaya pada hari pembalasan, hari akhir, surga dan neraka, maka akan membuahkan hasil dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut. Nah, bedanya di sini ketika takut kepada Allah itu justru ia akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Beda ketika dia takut dengan seseorang atau takut dengan sesuatu, ia cenderung menghindar, menjauh dari seseorang atau sesuatu tersebut. Tetapi ketika di sini takutnya kepada Allah, maka ia akan mendekat, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dia memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, tadi taqarrub ilallah ya. Untuk yang kedua, tanggung jawab manusia yang kedua yaitu sebagai khalifah Allah. Khalifah di sini artinya ya wakil atau pengganti Allah yang memegang kekuasaan. Jadi ibaratnya di sini kita itu sudah mendapat SK, mendapat mandat dari Allah untuk mengelola bumi ini, untuk mengelola alam semesta dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita. Nah, setiap manusia ya wujud keadilannya Allah di sini diberi keahlian yang berbeda-beda dalam bidangnya masing-masing, sehingga apa? Bisa saling bantu membantu dalam meramut bumi ini, bisa saling simbiosis mutualisme. Nah, kekuasaan di sini kita diberi kekuasaan oleh Allah ini bersifat kreatif dan dibatasi oleh hukumnya Allah. Jadi kita bebas mengelola bumi ini sekreatif kita, seinovasi dan seimajinatif kita, tetapi di situ ya dibatasi oleh hukumnya Allah. Jangan sampai merusak bumi, jangan sampai di situ ya berlebihan. Tuh ya, di dalam Al-Quran kan ada, jangan kalian berlebihan merusak bumi dalam meramutnya, dalam mengelolanya. Ya mungkin itu dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.